Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama saya panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas keriduan, rahmat serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dan juga dapat mempresentasikan di dalam jaringan ini. Kemudian, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para tabi'at-tabi'atnya, keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kimia, yakni Ibu Profesor Dr. Ida Farida MPD, yang telah senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan nasihat hingga proposal penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik, insya Allah. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua dan juga kepada diri saya sendiri yang telah menyelesaikan penelitian proposal penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Rafania Falzrianti. Saya merupakan mahasiswi pendidikan kimia semester 5 dengan NIM 122208075. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul penerapan metode diskusi dan debat untuk meningkatkan pemahaman siswa jurusan IPA tentang mekanisme kerja senyawa kimia dalam menyebabkan kerusakan organ akibat rokok dan alkohol. Studi kasus dengan evaluasi jangka pendek. Nah, pertama itu latar belakang dari proposal ini. Kenapa saya mengambil proposal ini mengambil judul ini sebagai proposal penelitian? Seperti yang kita ketahui bahwa merokok dan mengkonsumsi alkohol itu sudah menjadi perhatian global karena dampak buruknya terhadap kesehatan manusia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Weng, asap rokok itu dapat merusak DNA dan jaringan organ vital seperti paru-paru. Sedangkan menurut Sapsoka pada tahun 2014, metode bolit utama alkohol yaitu asetaldehida memicu stres oksidatif dan kerusakan sel. Paparan kedua zat ini meningkatkan risiko penyakit kronis seperti kanker dan perusakan hati. Nah, hal ini dapat kita cegah atau dapat kita kurangi dengan dimulai dari pemberian pemahaman kepada siswa selaku generasi muda yang akan melanjutkan perkembangan ataupun yang akan memimpin di masa depan nanti. Pemberian pemahaman kepada siswa tentang mekanisme molekuler kerusakan yang disebabkan oleh zat ini sangat relevan dalam pendidikan kimia. Namun, siswa sering kesulitan menghubungkan konsep kimia abstrak dengan fenomena nyata seperti ber- seperti dampak senyawa berbahaya terhadap tubuh manusia. Metode pengajaran konvensional yang berfokus pada teori pun kurang efektif sehingga terdapat kesenjangan antara penguasaan teori kimia dan penerapannya dalam konteks kesehatan. Adapun dipilihnya siswa pada penelitian ini karena sekarang banyak sekali siswa-siswa atau remaja-remaja yang sudah kecanduan terhadap rokok bahkan alkohol. Itu merupakan fokus utama di dalam penelitian ini. Nah, dengan metode pembelajaran interaktif, salah satunya yaitu yang digunakan adalah diskusi dan debat. Telah terbukti meningkatkan pemahaman siswa dalam mengintegrasikan konsep ilmiah dengan fenomena kesehatan. Tetapi ini jarang diterapkan di dalam pembelajaran kimia di SMA. Sehingga penelitian ini akan menggabungkan metode diskusi dan debat sebagai inovasi untuk memperdalam pemahaman siswa tentang mekanisme kerja senyawa berbahaya, khususnya pada senyawa yang terkandung pada rokok dan alkohol. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi ilmiah, kesadaran kesehatan siswa, dan mendukung pengembangan metode pengajaran kimia yang aplikatif, seiring meningkatnya prevalensi perilaku merokok dan konsumsi alkohol di kalangan remaja.
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah penerapan metode diskusi dan debat pada siswa jurusan IPA untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme kerja senyawa kimia dalam merokok dan alkohol yang menyebabkan kerusakan organ. Kedua, bagaimanakah efektivitas metode diskusi dan debat dalam meningkatkan pemahaman siswa jurusan IPA terhadap efek biokimia dan fisiologis zat kimia dan dalam rokok dan alkohol pada sistem organ manusia. Dan yang ketiga, bagaimanakah hasil evaluasi jangka pendek terhadap peningkatan pemahaman siswa jurusan IPA setelah diterapkannya metode diskusi dan debat tentang kerusakan organ akibat konsumsi rokok dan alkohol. Kemudian penelitian dari tujuan penelitiannya berdasarkan uraian rumusan masalah barusan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menilai efektivitas metode diskusi dan debat dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang mekanisme kerja senyawa kimia dalam kerusakan organ akibat rokok dan alkohol. Kedua, untuk mengidentifikasi area pemahaman yang masih kurang meskipun telah diterapkan metode pembelajaran aktif. Dan ketiga, untuk mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis dampak kesehatan dari konsumsi rokok dan alkohol. Adapun manfaat ini, penelitian ini bermanfaat bagi beberapa aspek. Pertama, itu bagi pendidikan kimia. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu mengembangkan metode pembelajaran interaktif berbasis diskusi dan debat untuk menjelaskan mekanisme kerja senyawa kimia berbahaya dalam rokok dan alkohol. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan penguasaan konsep kimia secara mendalam sekaligus kemampuan berpikir kritis. Dan bagi siswa, ini dapat meningkatkan pemahaman tentang efek biokimia dan fisiologis senyawa kimia berbahaya, khususnya yang terkandung pada alkohol dan rokok. Yang kedua, dapat membangun kesadaran siswa terhadap dampak negatif rokok dan alkohol, membantu memotivasi mereka untuk menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan. Dan yang ketiga, dapat mendorong peran aktif siswa sebagai agen perubahan dalam diskusi kesehatan masyarakat. Adapun bagi pendidik dan pengembang kurikulum, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas metode diskusi dan debat sebagai pendekatan pedagogis inovatif dan khususnya pada pendidikan kimia. Dan kedua, menjadi landasan dalam merancang kurikulum interaktif yang berpusat pada siswa untuk materi kompleks seperti toksikologi dan farmakologi zat kimia. Kita masuk kepada bagian definisi operasional. Yang pertama, ada metode diskusi dan debat. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu diskusi. Menurut Rahmat 2007, diskusi merupakan suatu proses komunikasi yang melibatkan pertukaran gagasan, informasi, dan pendapat antara dua orang atau lebih demi tercapainya pemahaman bersama atau solusi terhadap suatu masalah. Adapun debat merupakan bentuk diskusi formal yang melibatkan argumen yang saling bertentangan, di mana peserta berusaha meyakinkan audiens atau juri tentang kebenaran posisi mereka. Nah, strategi pengajaran yang melibatkan diskusi terstruktur dan debat formal ini bertujuan untuk mendorong pemikiran kritis dan keterlibatan dengan topik-topik yang kompleks. Perubahan kepemahaman Perubahan kepemahaman siswa dapat diukur melalui kemampuan mereka menjelaskan konsep-konsep tentang mekanisme kerja senyawa kimia dalam rokok dan alkohol serta dampaknya terhadap organ tubuh. Perubahan positif terhadap pemahaman ini dinilai dengan menggunakan alat ukur berupa tes pemahaman dan refleksi hasil diskusi debat yang dikembangkan sesuai dengan indikator capaian belajar berbasis kurikulum. Karena adanya berbagai zat kimia aktif yang terkandung di dalam rokok dan alkohol, itu memiliki potensi toksik terhadap tubuh manusia, seperti nikotin, tar, karbon monoksida, asetaldehida, dan radikal bebas lainnya. Zat-zat ini akan berkontribusi besar terhadap mekanisme kerusakan sel dan jaringan dengan berbagai proses. Sehingga mekanisme kerja senyawa kimia dalam menyebabkan kerusakan organ ini akan merujuk pada secara senyawa kimia berinteraksi dengan sel
dan jaringan tubuh yang dapat mengganggu fungsi normal dan menyebabkan stres oksidatif atau memicu reaksi inflamasi yang berujung pada kerusakan global. Adapun evaluasi jangka pendek merupakan sebuah kegiatan penilaian hasil belajar siswa selama periode waktu tertentu setelah penerapan metode diskusi dan debat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran melalui materi tertulis, observasi peserta selama pengajaran, dan wawancara reflektif untuk mengetahui perubahan pemahaman dan sikap siswa terhadap masalah kesehatan yang berkaitan dengan rokok dan alkohol. Kita masuk kepada kerangka berpikir. Dari analisis masalah, diketahui bahwa siswa-siswa di sekolah ini, khususnya siswa jurusan IPA, seringkali kesulitan menghubungkan konsep kimia abstrak dengan fenomena nyata. Salah satunya yaitu seperti dampak senyawa kimia terhadap tubuh manusia, serta meningkatnya prevalensi perilaku merokok dan konsumsi alkohol di kalangan remaja. Itu merupakan bagian dari identifikasi masalahnya. Kemudian, oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, peneliti akan menguji penerapan metode diskusi dan debat sebagai variabel independen dan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa sebagai variabel dependennya. Kita masuk kepada solusi, yaitu dengan menggunakan teori pembelajaran aktif dan konstruktivisme. Teori pembelajaran aktif dan konstruktivisme ini menjadi landasan dalam penelitian ini, di mana kedua teori tersebut akan menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar dan bagaimana siswa dapat membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman yang nyata. Nah, dari landasan teori tersebut, kita masuk kepada penerapan dari metode diskusi dan debat, yang diharapkan dapat mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, serta memfasilitasi eksplorasi dari berbagai sudut pandang mengenai dampak senyawa kimia pada rokok dan alkohol. Dengan cara ini, siswa diharapkan dapat lebih mudah mengaitkan metode dengan aplikasi nyata sehingga meningkatkan pemahaman siswa tentang mekanisme kerja senyawa kimia dan dampaknya terhadap organ tubuh. Dan proses penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa langkah dengan persiapan materi ajar yang relevan diikuti dengan pelaksanaan metode diskusi dan debat dalam kelas, dan diakhiri dengan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa sebelum dan sesudah penerapan metode tersebut. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah peningkatan pemahaman siswa dan juga kesadaran kesehatan. Kerangka berpikir ini menunjukkan hubungan logis antara masalah yang diteliti, teori yang digunakan, dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan penelitian, serta memberikan arah yang jelas untuk pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif dalam konteks pendidikan kesehatan. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman siswa mengenai mekanisme kerja senyawa kimia dan kesadaran mereka yang meningkat tentang risiko kesehatan terkait dengan rokok dan alkohol. Selanjutnya ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul proposal ini. Yang pertama itu menurut SIDE pada tahun 2013 yang membuktikan bahwa diskusi keberlanjutan ini dalam pembelajaran itu akan meningkatkan hasil belajar. Sedangkan menurut Martini pada tahun 2021 menunjukkan bahwa debat meningkatkan kemampuan argumentasi. Metode ini relevan untuk mendiskusikan isu sosial saintifik seperti dampak senyawa kimia dalam rokok dan alkohol terhadap kesehatan. Dan menurut Hendra Atmoko pada tahun 2024, menyoroti bahwa debat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Adapun penelitian-penelitian yang mendasari dari proposal ini itu adalah penelitian dari Hendra Atmoko yang berjudul Inquiry and Debate in Science Literature Learning Potential Strategy for Improving Students' Scientific Argument Skill yang dimuat dalam International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology volume 12 nomor 1. Kemudian jurnal yang kedua adalah oleh Martini Widodo Kochugim
dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Improving Undergraduate Science Education Students Argumentation Skill Through Debates on 22 Socio-Scientific Issues yang dimuat di Jurnal Pendidikan IPA Indonesia volume 10 nomor 3 dan jurnal oleh FIDE pada tahun 2013 dengan judul The Implementations of Ongoing Discussion Method on Chemical Subjects to Increase the Activity and Learning Outcomes of the Students Class IPA 6 SMAN 11 Makassar yang dimuat pada Jurnal Chemical volume 14 nomor 1. Adapun ringkasan kajian pustaka dari proposal ini, yang pertama adalah terkait pembelajaran aktif, di mana pembelajaran aktif ini menekankan keterlibatan siswa dalam membangun pengetahuan dengan metode seperti diskusi dan debat. Dengan metode ini, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Menurut Bonwell dan Eison pada tahun 1991, metode ini dapat meningkatkan pemahaman siswa, terutama untuk konsep kompleks seperti mekanisme kerja senyawa kimia dalam tubuh manusia. Tetapi berdasarkan penelitian itu, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep kimia yang abstrak dengan fenomena nyata. Hal ini terutama terlihat dalam konteks kesehatan masyarakat di mana siswa seringkali tidak memahami dampak senyawa kimia seperti terdapat dalam rokok dan alkohol terhadap kesehatan tubuh manusia. Penelitian menunjukkan bahwa metode pengajaran konvensional itu kurang efektif menjembatani antara teori dan aplikasi nyata, sehingga diperlukan pendekatan yang interaktif. Diskusi dan debat terbukti meningkatkan kesadaran siswa tentang isu kesehatan, melatih berpikir dan memahami dampak senyawa kimia terhadap tubuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktif Fitis untuk mengeksplorasi penerapan metode diskusi dan debat dalam pembelajaran kimia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa IPA khususnya dan umumnya remaja di Indonesia ini tentang mekanisme kerusakan organ akibat rokok dan alkohol sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan aplikasi serta dapat memberikan rekomendasi pengembangan metode pengajaran kimia yang relevan dan aplikatif. Kita masuk kepada metodologi penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuasi eksperimental dengan pendekatan pretest dan posttest. Desain ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik masalah penelitian yang berfokus pada peningkatan pemahaman siswa melalui penerapan metode dan diskusi. Dengan menggunakan desain ini, peneliti dapat secara efektif menilai perubahan pemahaman siswa sebelum dan setelah penerapan metode pembelajaran aktif. Juga, desain ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas metode diskusi dan debat dalam konteks pendidikan, di mana peneliti tidak dapat secara acak menugaskan siswa ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Desain penelitian ini juga sejalan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan secara keseluruhan. Desain ini akan memberikan kerangka yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas metode diskusi dan debat dalam konteks pembelajaran kimia dan memberikan data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sehingga penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif dan relevan dalam pendidikan kesehatan. Adapun subjek penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah siswa jurusan IPA tingkat SMA yang dipilih secara sampling dengan variabel independennya yaitu variabel pelakuan yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang diterapkan adalah pertama
Variabel eksperimennya yaitu metode diskusi dan debat, sedangkan variabel kontrolnya adalah metode pembelajaran konvensional. Adapun variabel dependen atau variabel hasil, hasil yang diharapkan adalah pertama pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, partisipasi dalam diskusi, dan nilai akademik misalnya dari nilai ujian atau tugas atau dari nilai pretest dan post-test. Adapun variabel kontrolnya yaitu dengan melihat dari latar belakang pendidikan siswa, motivasi belajar siswa, pengalaman sebelumnya dalam pelajaran, dan kualitas pengajaran dari guru. Kemudian, prosedur penelitiannya itu dibagi beberapa tahap. Pertama itu ada tahap persiapan, kemudian ada tahap pelaksanaan, tahap refleksi, tahap analisis data, dan tahap pengambilan kesimpulan. Nah, pada tahap persiapan ini terbagi menjadi tiga, yaitu penyusunan materi ajar, yang disusun secara relevan dengan mekanisme kerja senyawa kimia dalam rokok dan alkohol serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian yang kedua ada pengembangan panduan diskusi dan debat yang menyusun panduan ini disusun secara jelas untuk pelaksanaan diskusi dan debat termasuk topik yang akan dibahas antara debat dan kriteria dari penilaiannya. Dan juga yang terakhir adalah persiapan instrumen dari penelitian yang mencakup pengumpulan data serta tes pemahaman materi tertulis, lembar observasi, dan panduan wawancara reflektif. Adapun tahap pelaksanaannya terdiri dari pretest, kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan post-test, di mana pada pretest ini dilakukan kepada dua kelompok, kepada kelompok eksperimen dan kontrol untuk mengukur pemahaman awal mereka sebelum penerapan metode. Kemudian diterapkanlah pelaksanaan pembelajaran dengan metode diskusi debat ini dengan kelompok eksperimennya itu adalah kelas dengan menggunakan metode diskusi dan debat, dan kelompok kontrolnya adalah kelas dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian pada akhirnya dilakukanlah post-test. Kedua proses ini dilakukan oleh kedua kelompok untuk mengukur perubahan pemahaman setelah diterapkannya metode diskusi dan debat. Kemudian yang ketiga ada tahap refleksi. Ini dengan wawancara reflektif dengan beberapa siswa dari kelompok eksperimen untuk menggali perubahan pemahaman dan sikap mereka terhadap isu kesehatan yang berkaitan dengan rokok dan alkohol. Selanjutnya ada tahap analisis data di mana terdiri dari analisis statistik atau analisis kuantitatif yang berupa pretest dan post-test, dan kedua ada analisis kualitatif yang berupa wawancara. Nah, yang pertama yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari pretest dan post-test menggunakan kuantitatif, deskriptif, dan inferensial. Uji t-test akan digunakan untuk membandingkan rata-rata skor pemahaman antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, ada analisis kualitatif, yaitu dengan hasil wawancara reflektif untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul terkait perubahan pemahaman dari sikap siswa dan juga sikap siswa. Dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan dengan
laporan penelitian yang mencakup hasil analisis data, diskusi, dan kesimpulan mengenai efektivitas metode diskusi dan debat dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang mekanisme kerja senyawa kimia dan dampaknya terhadap kesehatan. Adapun instrumen penelitian yang dipakai itu pertama ada tes pemahaman materi tertulis yang terdiri dari soal pilihan ganda untuk mengukur pemahaman dasar dan soal esai untuk mengevaluasi pemahaman yang lebih mendalam. Soal ini akan disusun berdasarkan kurikulum yang divalidasi oleh ahli materi dan diuji reliabilitasnya menggunakan KR20 atau pilihan ganda dan Alpha Cronchback atau esai. Kemudian yang kedua, menggunakan lembar observasi yang akan mencatat indikator seperti partisipasi aktif, kemampuan berargumen, dan kolaborasi siswa selama diskusi dan debat. Validitas ini akan diuji oleh rekan sejawat dan reliabilitasnya diukur menggunakan koefisien iterator reliability dengan kurang lebih sama dengan 0,80. Adapun panduan wawancara reflektif ini akan berisi pertanyaan terbuka untuk mengalih pemahaman dan sikap siswa terhadap isu kesehatan terkait rokok dan alkohol. Pertanyaan akan disusun berdasarkan hasil diskusi kelas dan literatur yang kemudian akan divalidasi oleh ahli pendidikan dan dilakukan oleh peneliti dengan asisten untuk menjaga konsistensi dari hasilnya. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu dengan pretest dan posttest. Itu untuk mengukur pemahaman siswa sebelum dan setelah penerapan metode. Dengan subjek penelitiannya itu merupakan siswa kelompok eksperimen dan kontrol, di mana post-test dilakukan sebelum pembelajaran, sedangkan post-test dilakukan setelah pembelajaran. Kemudian ada observasi, itu untuk mencatat interaksi dan partisipasi siswa selama diskusi dan debat. Dengan subjek penelitiannya adalah siswa kelompok eksperimen saja, yang akan dilaksanakan di setiap sesi diskusi dan debat sekitar 4 sampai 5 sesi. Dan yang terakhir adalah wawancara reflektif untuk menggali pandangan siswa mengenai dampak pembelajaran terhadap pemahaman dan sikap mereka. Ini dilaksanakan minggu ke-1 setelah post-test. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data kuantitatif dari hasil pretest, post-test, dan keterampilan diskusi debat atau observasi. Dan yang kedua adalah dengan analisis data kualitatif dari hasil wawancara reflektif terhadap siswa. Langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif ini pertama dengan menghitung skor rata-rata dan standar deviasi untuk pretest dan posttest. Kedua, melakukan uji normalitas untuk memastikan data berdistribusi normal. Dan ketiga, melakukan uji T untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu dengan pertama, membaca dan memahami transkrip wawancara. Yang kedua, penghubungan data kuantitatif dengan data kualitatif. Dan yang ketiga, setelah kedua jenis data dianalisis, hasil analitis kuantitatif dan kualitatif ini akan dihubungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas metode diskusi dan debat. Dengan mengintegrasikan kedua jenis data ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih holistik mengenai efektivitas metode diskusi dan debat dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang mekanisme kerja senyawa kimia dan dampaknya terhadap kesehatan, khususnya senyawa pada rokok dan alkohol. Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk pengembangan metode pembelajaran di masa mendatang. Adapun agenda penelitiannya itu terdiri dari tahap pelaksanaannya terdiri dari studi pendahuluan, pengujian proposal, revisi proposal, pembuatan dan perbaikan instrumen, validasi instrumen, implementasi penelitian, pengelolaan dan analisis data, penyusunan skripsi dan ujian skripsi dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan dan mungkin akan berubah di kemudian hari. Adapun lampiran-lampiran yang terdapat pada proposal ini pertama adalah lampiran soal pretest dan posttest terdiri dari 20 soal PG dan 5 soal esai untuk posttest. Kemudian ada lampiran 2 yang terdiri eh, dari instrumen soal pretest dan posttest yang terdiri dari indikator soal, kunci jawaban, jenjang kognitif, dan skornya.
Lampiran ketiga ada format lembar observasi, diskusi, dan debat yang terdiri dari nama siswa, partisipasi aktif, kemampuan berargumen, kolaborasi dalam kelompok, dan catatan di mana partisipasi aktif, kemampuan berargumen, dan kolaborasi dalam kelompok ini memiliki skor dalam rentang 1 sampai 5. Kemudian lampiran keempat ada pertanyaan wawancara reflektif berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara sebanyak 10. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat telah selesai disampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, atas bimbingannya, atas eh, semangat yang telah diberikan sehingga proposal ini telah dapat diselesaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian saya sangat menyadari bahwasannya proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna pun benar sehingga saya sangat menerima kritik dan saran dari semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.